Dan para alim ulama memberikan banyak catatan ilmu, pengertian, hikmah, pelajaran bahwa orang yang bertakwa itu pertama, dia akan diberikan rahmat oleh Allah. Siang ini khatib mengajak kita bersama-sama memikirkan kembali, mentadabburi ayat-ayat Al-Quran, mentadabburi perjalanan baginda Nabi Muhammad SAW tentang rahmat ini. Kenapa ya hadirun? Karena rahmat ini adalah buah ketakwaan yang pertama. Dalam sisi bahasa, rahmat itu berarti kasih sayang. Jadi kalau kita mendapatkan rahmatnya Allah, maka kita mendapatkan kasih sayangnya Allah. Apa yang lebih berharga daripada kasih sayang? Tentu kasih sayang ini begitu berharga dalam kehidupan hamba seperti kita. Seorang hamba yang dhaif, yang fakir, yang sering salah, yang sering lupa, yang kadang terlena dengan kehidupan dunia, maka rahmatnya Allah sangat dibutuhkan. Alim ulama menjelaskan bahwa rahmat itu disebut dalam 114 kali dalam Al-Quranul Karim. Rahmat yang arti bahasanya kasih sayang itu dimaknai oleh para mufasir lebih dalam. Misalnya dalam tafsir Al-Azhar Buya Hamka, beliau membedakan antara rahmat dan nikmat. Bisa jadi nikmat yang Allah berikan begitu banyak, tapi tidak menghasilkan rahmatnya Allah. Mengapa demikian? Karena nikmat itu tidak berujung kepada kemanfaatan untuk orang lain, bukan hanya dirinya sendiri, tapi nikmat itu hanya digunakan untuk pelampiasan nafsu dirinya sendiri. Maka tentu rahmatnya Allah tidak akan diberikan. Hilang, dicabut rahmatnya Allah, meskipun nikmatnya begitu banyak. Kita lihat orang-orang yang tidak beriman, kadang sholat juga, yang muslim jarang. Tapi kenapa orang yang tidak beriman sebagian kita lihat begitu mendapatkan nikmat duniawi yang begitu besar? Kenapa saudara-saudara kita yang beriman, yang muslim, yang kadang sholat jarang, bahkan mungkin puasa enggak, tapi nikmat dunianya begitu besar, begitu banyak? Kadang-kadang kalau kita tidak mendapatkan rahmatnya Allah, timbul rasa iri. Kenapa kita yang sholat terus, yang maksiat kita coba jaga, yang larangan Allah kita hindari, kok kita nggak dapat nikmat sebesar mereka? Kalau kita berpikir demikian, ayyuhal hadirun azanakumullah, maka ini tanda-tanda kita tidak mendapatkan rahmatnya Allah. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Lalu apa sebenarnya rahmatnya Allah itu? Rahmatnya Allah itu adalah kasih sayangnya Allah. Kalau Allah kasih sayang pada kita, hambanya Allah, maka yang dipastikan sebagaimana penjelasan para mufasir, insya Allah kita yang mendapat rahmatnya Allah akan berakhir dengan husnul khatimah. Kehidupan kita akan husnul khatimah. Hari ini, detik ini adalah akhir dari perjalanan sekian puluh tahun yang lalu kita lewati hingga detik ini. Dan detik ini kita hadir di sini mendengarkan khutbah Jumat, menghadiri ritual ibadah sholat Jumat, maka itu rahmatnya Allah, itu husnul khatimah. Dan ini yang khas membedakan dengan nikmat. Rahmatnya Allah itu terus akan diberikan oleh Allah selagi kita terus mempertahankan ketakwaan ini dengan cahaya yang akan menyinari kehidupan ke depan kita. Rahmatnya telah diberikan, tapi efeknya terus berjalan. Kasih sayangnya Allah terus berjalan dalam kehidupan seorang yang muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah. Masya Allah. Maka lagi-lagi orang yang mendapatkan rahmatnya Allah itu tempatnya di dalam hatinya, bukan nikmat duniawi yang bisa diindra.
oleh panca indera kita, yang bukan bisa dihitung oleh kalkulator berapa banyak jumlah hartanya. Tapi rahmatnya Allah disisipkan oleh Allah dalam hati setiap hambanya yang dicintai, yang mendapatkan gelar orang yang bertakwa, dan akan berpengaruh dalam kehidupan kedepannya. Masya Allah, alhamdulillah. Melihat apapun, hati kita berbicara, menilai, terus ngobrol sama Allah, mengaitkan dengan Allah. Akhirnya muncul kata syukur, alhamdulillah ya Allah. Itu rahmatnya Allah. Melihat orang yang lebih kaya, seakan kita merasa gimana nih, muslim sih muslim, sholat jarang, korupsi kelihatan tapi nggak tertangkap. Kenapa hidupnya terasa seakan nikmat? Masya Allah. Dalam falsafah Jawa sering diingatkan kita, hidup itu sawang sinawang. Hidup itu seperti melihat orang lain lebih enak daripada kita. Sebenarnya falsafah yang berakar dari kata rahmat tadi, bahwa kasih sayangnya Allah akan diberikan kepada hambanya yang bertakwa, yang mendapatkan gelar takwa habis puasa Ramadan tadi, dan dia akan diberikan di dalam hatinya bisa menjadi rahmat, cahaya, keberkahan, sinar, apapun namanya, untuk kehidupan dia yang akan datang. Itu rahmat. Masya Allah. Hadirin asyadakumullah. Maka kenapa takwa itu begitu penting? Karena orang yang bertakwa selalu diberikan rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Dan kasih sayang itu bukan habis pakai. Kasih sayang itu justru akan menyinari ke depan, memandu kehidupan kita. Nanti bentuknya bisa berkah, bentuknya bisa Al-Furqan, bisa membedakan, bentuknya bisa selalu ada solusi. Setiap ada masalah, bentuknya bisa dimudahkan urusan, bentuknya bisa rezekinya mengalir, bentuknya bisa dilipat gandakan pahala, bentuknya bisa kita semakin menyadari hakikat kehidupan yang Allah titipkan atas kita. Masya Allah. Inilah rahmatnya Allah. Maka yang disebut dalam doa-doa kita rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman Rahim. Rahman Rahim itulah rahmatnya Allah, pemberian Allah, kasih sayang Allah, kasih sayang dan pemberian yang bersatu dalam rahmat. Hadirin asyadakumullah, kalau kita mau mempelajari kehidupan ini, kanan kiri kita dengar informasi sana dan sini, kita bergaul dengan banyak orang dengan berbagai macam kondisi kehidupannya yang berbeda-beda. Kadang kita jumpai tuh anaknya orang hebat, orang kaya, semua sudah ada, tapi ternyata justru orang tuanya sedih mikirin anaknya yang terjangkit narkoba. Tuh lihat, usahanya di mana-mana, hidupnya seakan begitu enak, sampai segala tempat yang indah telah didatangi untuk pelisir. Padahal di sisi lain ada yang pulang kampung saja susah karena biayanya mahal. Ini kemana-mana, air terjun Niagara, di Hawaii, di Bromo, di semua tempat indah di dunia ini telah dilewati, sehingga timbul kejenuhan dalam hidupnya, sedih, ujung-ujungnya malah bunuh diri. Ini bukan rahmat, ini nikmat yang tidak menghasilkan rahmatnya Allah, karena hanya untuk memuaskan kebutuhan dirinya sendiri. Ayolah hadirin asyadakumullah, bagi orang bertakwa, rahmatnya Allah akan memandu dia, akan membimbing dia, akan mengingatkan dia, hamba-hambanya yang bertakwa ini, agar menyadari bahwa hidup ini tidak selamanya di sini. Bisa jadi tahun depan ada di antara kita yang sudah menghadap Allah. Kita nggak tahu siapa. Tapi ini adalah sebuah kepastian bahwa kematian itu pasti akan kita hadapi. Kalau tidak sekarang kita berdoa agar Allah kasih rahmat kepada kita. Kalau tidak sekarang kita mempertahankan ketakwaan ini, jangan sampai hilang pasca Ramadan ini. Kapan lagi?
Jangan sampai ketika malaikat maut mendatangi kita, kita baru nyadar. Jadi ingat surat yang sering dibaca ketika tarawih. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan, bermewah-mewahan, hedonisme hidup orang kebanyakan. Lupa hatta zurtumul maqabir, hingga dia masuk ke dalam kubur. Kalau sudah masuk ke dalam kubur baru nyadar, maka tidak ada faedah dan manfaatnya. Na'udzubillahi min dzalik. Ayyuhal hadirun asadakumullah. Oleh karenanya, mari kita pertahankan ketakwaan. Masih ada bulan Syawal. Baginda Nabi memerintahkan kita agar kita puasa Syawal 6 hari. Agar kita menjalankan kebaikan-kebaikan meskipun tidak seperti di bulan Ramadan. Baca Qur'annya jangan pernah lepas meskipun cuma 1 halaman tiap hari. Berinfaknya jangan lupa meskipun cuma 2.000 tiap pagi. Qiyamul lailnya, pengganti tarawih jangan lupa meskipun 2 rakaat sebelum tidur. Kalau sulit bangun untuk tahajud. Belajar di majelis taklim jangan berhenti. Jangan aja mengandalkan kajian-kajian Ramadan. Di luar Ramadan tidak cukup dengan melihat YouTube, tapi harus menghadiri majelis. Kenapa? Karena di situ diberikan rahmatnya Allah, berkahnya Allah, lindungan dari para malaikat atas perintah Allah. Dan kita dibanggakan Allah di hadapan makhluk ciptaan Allah. Masya Allah. Begitu luar biasa. Maka kebaikan-kebaikan yang kita bisa lakukan, meneruskan kebaikan di bulan Ramadan, kalau perlu kita catat. Jangan sampai terlewat. Jangan sampai zakatnya hanya di bulan puasa. Ada zakat profesi, ada zakat mal, ada sedekah, ada infak. Tidak perlu nunggu kaya atau kita punya penghasilan sekian-sekian. Tapi ingat ayat Allah, wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan dari sebagian dari apa yang Allah rezekikan kepada kalian, yunfikun, infakkan, bagikan. Insyaallah ya hadirin asyadakumullah. Kalau ini kita lakukan, kebaikan-kebaikan Ramadan ini kita pertahankan meskipun tidak full. Karena Ramadan bulan istimewa, sulit diikuti di bulan-bulan berikutnya, tetapi tidak berarti tidak bisa. Masya Allah. Kita berdoa, kita berusaha, berikhtiar, berharap Allah pertahankan ketakwaan di dalam kehidupan kita, sehingga ketakwaan itu akan menghasilkan rahmat, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kehidupan kita lebih baik, lebih bisa memahami alam semesta, lebih bisa memahami kehidupan kita, keluarga kita, lingkungan kita, masyarakat kita, bangsa dan negara kita. Dan kita berharap dengan rahmat Allah, insya Allah para alim ulama menyampaikan, insya Allah orang-orang yang mendapat rahmat Allah akan diakhirkan hidupnya dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.